Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas MI21A jurusan Manajemen Informatika Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya yang beranggotakan Aldi Gilang Maulana, Awali Bayan Firmandiansyah, Enggar Awana Muharam, dan Salma Salsabila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi ERP dan sistem informasi perekrutan karyawan di suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang studi kasus ini. PT Uzumaki Suzuki merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi suku cadang kendaraan roda 4. Saat ini, perusahaan yang ada di wilayah Bogor ini sedang membutuhkan penambahan karyawan untuk staf IT. Oleh karena itu, HRD selaku penanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan karyawan yang ada di perusahaan akan mengadakan perekrutan karyawan untuk mengisi posisi staf IT di perusahaan menggunakan layanan ERP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah sistem informasi perekrutan karyawan menggunakan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo yang bertujuan untuk menarik tawaran lowongan kerja dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini kami akan membahas 3 poin, yaitu apa itu ERP, apa itu Odoo, dan modul-modul Odoo yang akan digunakan. Pertama, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperlukan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Odoo, yang merupakan sistem ERP, adalah software yang membantu bisnis yang sedang berkembang karena menghadirkan dengan 1000 modul yang dapat dipilih. Odoo ERP terintegrasi dengan web builder, tool online, CRM, dan aplikasi penjualan. Adapun modul-modul yang akan digunakan pada sistem informasi perekrutan karyawan adalah 1. Rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah modul yang berfungsi untuk memproses perekrut karyawan, mulai dari job position sampai semua tahapan rekrutmen ditangani di dalam modul ini. Tahapan-tahapan rekrutmen yang diselenggarakan oleh PT Uzumaki Suzuki yaitu pemberkasan, interview, psikotes, kontak personal. 2. Employees. Employees adalah sebuah modul untuk manajemen informasi karyawan. Modul ini berisi data karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Para pelamar yang berhasil lolos pada semua tahapan rekrutmen akan otomatis ditambahkan di modul ini. Kita juga bisa menambahkan secara manual karyawan pada modul ini. 3. Discuss. Discuss adalah sebuah modul yang berfungsi untuk berkomunikasi antar karyawan. Dalam modul ini terdapat fitur-fitur berupa chat, video meeting, dan lain-lain. 4. Kalender. Kalender adalah sebuah modul untuk penjadwalan meeting karyawan. Modul ini berfungsi untuk pengingat jadwal-jadwal acara. Juga histori-histori kejadian tercatat ada di sana. 5. Website. Website adalah sebuah modul yang berfungsi untuk membangun website company profile. Modul ini menjadi jembatan antara modul untuk merekrut karyawan. Selanjutnya yaitu tahapan dan instalasi aplikasi Odoo beserta modul-modulnya. Saat ini kami menggunakan Odoo versi 13. Langsung saja buka laptop kalian atau PC kalian, kemudian buka search engine berupa Google atau Chrome ataupun lain sebagainya. Kemudian ikuti langkah-langkah yang tertera di layar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu praktek mengisi data. Untuk praktek mengisi data ini, di sini saya telah menyiapkan uraian data tabel transaksi rekrutmen untuk staf IT,
di PT Uzumaki Suzuki. Di sini ada 4 tahapan rekrutmen, yaitu pemberkasan, interview, psikotes, dan kontak personal. Baiklah, kita beralih ke aplikasi Odoo. Buka localhost 869/web/database/manager. Kemudian klik database. Untuk nama database-nya saya mengisi dengan rekrutmen karyawan. Baik, untuk phone number-nya saya isi dengan nomor saya sendiri. Untuk language-nya saya isi dengan English dari US. Untuk country-nya saya pilih Indonesia. Dan untuk demo data tidak perlu di checklist. Langsung continue saja. Jika sudah tampilan seperti ini, maka kita pilih rekrutmen karyawan, klik ini. Kemudian langsung login. Pastikan database, email dan passwordnya sama. Jika tampilan sudah seperti ini, kita tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan, yaitu rekrutmen, employee, discuss, kalender, dan website. Baiklah, jika aplikasi telah dibuka seperti ini, kita install modul-modul yang tadi dan modul yang terinstall akan terdaftar di sini. Untuk modul pertama yaitu rekrutmen. Baiklah, di uraian data sebelumnya, di transaksi ini ada 5 transaksi. Untuk 4 transaksinya sudah saya jabarkan. Kemudian untuk transaksi terakhir yaitu Ali, kita akan buat. Ya, untuk namanya Ali Rahmati, aplikasinya Ali. Untuk emailnya kita copy saja dari sini. Untuk phone-nya kita isi dengan nomor HP Ali. Untuk degree yaitu tingkatan dia lulus, kita pilih bachelor saja. Untuk job application-nya sudah terisi otomatis dengan staff IT dan departemen IT. Untuk responsible-nya yaitu HRD, kita kasih bintang 3 untuk appreciation-nya. Source-nya, dari mana Ali mendapatkan informasi lowongan kerja ini, kita pilih dari Facebook. Kemudian gaji yang diharapkan Ali yaitu 1.400.000. Untuk proposal salary-nya yaitu 1.200.000. Untuk ketersediaan Ali yaitu bisa tanggal 14. Jika sudah, mari kita ubah ke ready for next stage dan save. Bisa kita lihat semuanya di sini. Baiklah. Untuk stage-nya kita sudah tentukan ada 4 tahapan rekrutmen, yaitu pemberkasan, interview, psikotes, dan kontak personal. Kita bisa ubah ini. Stage pertama yaitu pemberkasan. Stage kedua yaitu interview. Stage ketiga psikotes. Dan stage terakhir yaitu kontak personal. Nama stage-nya sudah kita tentukan. Pertama yaitu awali wayan, status pemberkasannya yaitu pemberkasan gagal. Baiklah, karena pemberkasan gagal,
Jadi tidak ready for the next stage, kita blok saja. Oke, maaf. Untuk awali kita blok. Baiklah, untuk Aldi bilang yaitu sampai interview sukses. Berarti kita tarik ke interview. Kita tunggu. Kemudian karena dia lulus berarti dia ready for the next stage. Nah, kemudian untuk sama Salsabila psikotes gagal. Berarti tarik ke interview dulu. Karena dia akan sampai psikotes berarti ini for the next stage. Kita tarik lagi ke psikotes. Karena status Salma psikotes gagal, jadi kita blok dari di for the next stage. Selanjutnya yaitu Enggar Auna. Enggar Auna yaitu kontak personal sukses, berarti sampai ujung. Kita tarik Enggar di interview. Kemudian ready for next stage. Kita tarik ke psikotes. Ready for next stage. Kita tarik lagi ke kontak personal. Baik, untuk Ali Rahmati sampai psikotes sukses. Kita tarik Ali ke interview. Ali sukses, kemudian ke psikotes. Nah, untuk di psikotes Ali berhasil, berarti review for the next stage. Baiklah, untuk modul selanjutnya yaitu employee. Di sini ada Enggar yang sudah melewati 4 stage, jadi akan terotomatisasi dan daftarkan ke employee. Selanjutnya yaitu ada discuss. Discuss ini saya sebagai administrator di sini akan membuat channel yaitu Staff IT. Ya, di Staff IT. Di sini kita bisa menulis, misalnya bisa menulis, bisa berchattingan, terus kita juga bisa menginvite pegawai atau pegawai IT untuk bisa join channel ini. Untuk selanjutnya yaitu ada kalender. Di kalender ini sebagai pengingat atau pembuatan jadwal tentang tampilan ataupun ada rapat yang akan buat rutin. Jamnya akan diadakan pukul 13.00. Untuk remindernya kita akan memakai notification 30 menit sebelumnya, dan locationnya akan ada di ballroom perusahaan. Untuk deskripsinya yaitu akan ada evaluasi pegawai dan lain sebagainya. Kita set.
meeting bulanan pada tanggal 17 sudah tertera di kalender dan akan ada muncul notifikasi di 30 menit sebelumnya. Untuk Discuss tadi sudah terintegrasi dengan modul kalender. Kita bisa lihat di sini untuk inbox atau chat yang masuk. Untuk selanjutnya yaitu website. Di sini karena aplikasi yang saya kembangkan yaitu tentang perekrutan karyawan. Di sini saya akan membuat website sederhana tentang perusahaan. Kita kasih headline-nya dengan nama perusahaan. Contoh ini about us. Ini diisi dengan tagline perusahaan atau apapun itu. Ini sudah terhubung dengan PT Uzumaki Suzuki ya. Kemudian kita share. Kemudian siapapun yang mengunjungi website ini bisa langsung kontak us dan mencantumkan apa yang diinginkannya di sini, dan ini akan terhubung dengan email administrator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang manfaat-manfaat dan tujuan. Baik, berikutnya saya akan menyebutkan manfaat dan tujuan dari pembuatan sistem informasi perekrutan karyawan dengan menggunakan sistem ERP aplikasi Odoo. Oke, untuk manfaat yang pertama, mudah diaplikasikan karena tampilan UI yang user friendly. Maksud dari user friendly di sini adalah sistem yang bisa dioperasikan secara mudah. 2. Modul permodulan sudah saling terintegrasi penuh. 3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 4. Mengelola data pegawai dengan aman. 5. Pengeluaran biaya sedikit. 6. Pengiklanan lowongan kerja terjangkau luas. Untuk tujuannya, 1. Menarik tawaran lowongan kerja. 2. Meningkatkan komunikasi antar tim. 3. Membangun komunitas yang erat. 4. Mengisi posisi kosong perusahaan. Jadi itulah manfaat dan tujuan dari pembuatan sistem informasi perekrutan karyawan. Pada pagi ini kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi ERP atau Enterprise Resource dalam perusahaan tersebut dengan menggunakan aplikasi Odoo saat memudahkan perusahaan tersebut, khususnya dalam mengolah perekrutan karyawan sehingga semua proses belajar dengan lancar dan juga mengolah data yang aman dan efisien. Baiklah, demikian penjelasan mengenai tugas video ini, sistem informasi perekrutan karyawan yang kami buat dengan menggunakan implementasi ERP aplikasi Odoo. Kami mengucapkan terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.